Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya khairal alamin. Tengku-tengku urusi ulun tuan ban Bandung, mimi dan ayah-ayah jamaah salat zuhur dan pengajian ba'da zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita duduk untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada Ramadan, di mana ketika manusia banyak yang beralih aktivitasnya dari masjid ke pasar, dari masjid ke mall, dari masjid ke bandara dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita masih Allah tetapkan dalam bahagian hambanya yang masih bertahan untuk selalu mengisi waktunya menimba ilmu Allah, beribadah secara berjamaah di akhir-akhir daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Rasulullah bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, man salaka tariqan yalmisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu Allah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya menempuh jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika kita dapat langkah bunuh kena, yang pertama pun tajak laksanakan salat berjamaah, yang kedua nanit lam hati dapat langkah kena menu untuk menuntut ilmu Allah tanpa ada tujuan lain selain mengharapkan ridha Allah dan fahlanya Allah Subhanahu wa taala, maka getanya uronyo karuh lam golongan urang yang gepemudah jalan jak syurga li Allah Subhanahu wa taala. Gepemudah jalan jak syurga. Jalan menuju syurga itu ada dua, ada jalan yang konkret, ada jalan yang abstrak. Ada jalan hissiyah, ada jalan maknawiyah. Jalan hissiyah itu ke jalan ketika tadi kita keluar dari rumah menuju ke masjid, itu disebut dengan jalan hissiyah. Jalan maknawiyah atau jalan abstrak, ketika kita duduk, terlepas kita duduk di kantor ataupun di rumah, di masjid, duduk sendirian, kita berfikir
tentang bagaimana menciptakan sesuatu kebaikan agar orang berlomba-lomba untuk meniru berbuat kebaikan itu. Kita berfikir tentang kebaikan. Kita berfikir membaca tafsir Allah, membaca hadis, membaca kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Kita kaji, kita fikir, itu juga merupakan jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kita berfikir duduk dah semikir mesti gantung. Duduk dah semikir kiban cara orangnya benar tamam sekian. Nyu pulen haru ke pebrak, pulen haru ke pengen. Yang jalan menuju neraka Allah. Menasyid kita duduk memikirkan sesuatu perbuatan. Yang perbuatan itu adalah perbuatan maksiat. Sehingga orang berlomba-lomba mengikuti kita. Maka itu merupakan jalan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Taduk tengah malam hana ada puput, nyo kuno pegat pulin bak binih jalan. Sehingga urang belalai beramai baklung ramai dalam masjid. Orang mesti betah di tempat saya daripada di masjid. Supaya orang tidak ke masjid, lebih suka duduk di tempat saya, lebih suka bersenang-senang di tempat saya, hingga tidak lupa kepada masjid, mereka meninggalkan masjid. Itu adalah jalan menuju neraka. Jalan menuju neraka. Contohnya lagi, kita ciptakan tempat untuk orang melakukan perbuatan maksiat. Tak pegat tempat mesti tanya hidup inang ngan agam. Ya agam sok lu kuntung yang inang pakai baju muslimah duk pegah-pegah apa sementara jikan mahram mereka halal. Misalnya muda-mudi dah pegah duk pegah apa kem-kem. Orang ibadah tengah sembahyang tarawih, orang tengah berzikir, tengok dah ciptakan but yang laginya. Yang adalah jalan menuju neraka. Dan dosa kita yang menciptakan satu perbuatan yang menarik orang untuk melakukan kejahatan kepada Allah, maksiat kepada Allah, selama perbuatan itu masih dilakukan oleh siapa saja manusia di muka bumi, sementara kita telah mati, maka dosa jariah itu terus masuk ke dalam kubur kita. Tapi tengok dia terciptakan sabuh hubut maksid, nyok hasil usaha tengok, daduk dah semikir lahir sabuh hubut maksid. Hayu tak tengok, hebat tak kita yang menciptakan perbuatan maksiat itu. Semua orang di kota Luk semua melakukan maksiat yang kita ciptakan itu. Mati kita tengok, butnya diteruskan oleh generasi. Rongaan kiamat, pahala dosa terus mengalir dalam kubur kita. Maka jangan pernah berfikir sesuatu yang dapat menciptakan kemungkaran kepada Allah karena mengejar duit, karena cinta kepada dunia, karena ingin kemegahan di dunia, karena perlu dihormati oleh manusia, cinta dunia. Maka ingat, ketika mati, dosa jariah itu terus mengalir. Bukan hanya amal jariah saja yang mengalir, tapi dosa jariah itu terus mengalir, terus mengalir. Maka penyakit hati, cinta akan dunia itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Cinta dunia, mencari kemegahan dunia, melakukan perbuatan maksiat, orang lain menirunya, maka kita akan menuai jariahnya, balasannya sampai dengan kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita coba mengkaji menyangkut dengan beberapa penyakit batin, itu tentang cinta dunia, ujub dan riyah.
Jika waktu memungkinkan, ketiga penyakit batin itu akan kita bahas sesingkat mungkin karena waktu yang singkat dan semudah mungkin agar kita semua bisa mengingat dengan baik tentang penyakit-penyakit hati tersebut. Cinta dunia. Apa yang dimaksud dengan cinta dunia? Apa itu cinta dunia? Sesuatu yang tidak memberi manfaat setelah mati. Itulah dunia. Sesuatu yang tidak memberi manfaat setelah kita mati, itulah dunia. Ada turi dunia. Kita punya mobil, tapi dengan mobil itu tidak pernah kita pergunakan untuk pergi ke masjid salat berjamaah. Tidak pernah kita pakai mobil itu untuk pergi belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mobil itu hanya kita pakai untuk berleha-leha, bersenang-senang dengan keluarga, hanya untuk kepentingan duniawi saja, maka mobil itu disebut dengan dunia. Kebalikannya, jika mobil itu kita pakai untuk mengantar orang sakit tetangga kita, untuk pergi ke tempat saudara kita yang ditimpa musibah, untuk mengunjungi orang-orang yang diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mobil itu disebut dengan akhirat. Yang gekeun mono harta jit pertama lam kubu, motor je pertama lam kubu, kan berarti in motornya anda colok lam kubu halat. Raya motor dengan kubu. Tapi pemanfaatan mobil itu, amal daripada mobil itu akan masuk ke alam barzah untuk menemani kita nanti. Itu. Isteri dunia yang kita cintai, kita sayangi, itu adalah dunia. Bagaimana agar istri itu menjadi akhirat, menjadi amal yang bermanfaat bagi kita setelah kita mati? Maka didiklah dia dengan didikan yang membuat dia semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Larang dia untuk tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan yang membuat dia semakin hari semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhirat, bukan dunia. Tapi jika kita biarkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku, sujud siang dan malam, baca Quran, sementara dia tidak memiliki ilmu tentang salat, dia tidak memiliki tentang ilmu tata cara membaca Al-Quran yang benar, maka istri kita itu bukan menjadi akhirat, tapi menjadi dunia. Kenapa? Dengan salatnya dia bukan bertambah dekat dengan Allah. Dengan bacaan Al-Qurannya dia bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah jauh dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lagi fikir ke mana? Asal ka sembahyang nyan kata gak nyang Allah. Baca Quran, belum puasa yang baca Quran 10 huruf 3 tamat. 10 huruf leju tamat, 10 huruf 3 tamat. Tapi waktu baca Quran, panjang geroi, makhraj geroi.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Nah, cara yang penting bertamat. 10 huruf 3 belum tamat belum puasa. Benar leh tamat ngah hayu. Nyah hana. Malah dengan membaca Quran itu bukan berdekat dengan Allah tapi bertambah jauh. Karena salat kita pun demikian. Salat itu tidak akan menjadi amal akhirah. Walaupun namanya itu amal akhirah, ketika salat kita kerjakan tidak sesuai dengan tuntunan agama, dengan tuntunan syariat yang telah Allah tetapkan. Sama aja. Maaf, contoh bersuci. Nyantoi. Nya dari magam dah pegah dia. Ada pegah hari ni. Walaupun tunggu-tunggu lain kali ke pegang, tapi ini sebagai ulangan mengingatkan kembali. Ketika kencing, ikannya tak coi tarah haju di atas yang mukohnya. Kan tak siram maju benar. Tak siram maju. Tapi hana tak tegan baju ujung. Hingga tehah tempat itu biiknya. Hingga terus i. Tehah haji mana bantehah mana kan terus i. Ma bantehah. Kan terus i. Jadi bak bintih di tu biiknya kan najis. Jika kira luar wajib bersuci. Tapi ketika hana tak tegan betul. Hantro i watih sakai tak siram. Bak helmnya. Hayang kemukohnya kalau lagi helm. Lun mana ni. Tapi hana tak tegan menan macam tak siram. Ini bernajis. Nya hana putih kucangah. Lehap doton nunggu kalau lagi yang tak puput. Lehap doton hana sah. Jangan anggap remeh masalah bersuci. Ini ada pegah mana? Salat itu belum tentu membawa kita dekat dengan Allah. Kita belum berbicara tentang hakikat salat. Kenapa malai? Ini. Itu semua ada pengaruh daripada hubbud dunia, cinta akan dunia. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan dunia itu menjadi akhirat bagi kita. Nyo yang bergeduntut dalam agama, menjadikan dunia itu sebagai akhirat. Begitunya. Kan hanjut kaya tadi. Wah hanjut kaya dalam Islam perlek. Orang Islam mesti kaya madu. Mehan haid dapat sangat dalam masjid. Mehan haid tabdo hambal yang ged untuk dan ibadah. Itu butuh. Butuh. Tapi bagaimana kekayaan itu agar kita olah tidak menjadi dunia bagi kita, tapi menjadi akhirat. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ وَهِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang melanggar batas-batas hukum dan mengutamakan kepentingan hidup dunia, yakni dengan mengikuti keinginan yang diharamkan, maka di neraka jahimlah tempat kediamannya. Orang yang melanggar batas hukum yang telah Allah gariskan, tempatnya adalah neraka jahim. Demikian juga orang yang cinta kepada dunia. Maknanya dia mengikuti keinginannya melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka tempatnya itu adalah di dalam neraka jahim. Na'udzubillah. Dalam neraka jahim tempat orang yang cinta akan dunia. Led dunia, tinggal akhirat. Padahal Rasulullah mengatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya.
dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan besok engkau akan mati. Maknanya apa? Lebih penting beramal untuk akhirat ketimbang beramal untuk dunia. Kecuali kita beramal untuk dunia tapi untuk kepentingan akhirat. Itu dah balik. Nah, talit dunia, tak tinggal akhirat. Kita kejar dunia, tinggal akhirat. Jadi, banyak hari ini saja nampak, ya kan? Malam pun penuh Pak Nasir. Karena nalung ini masjidnya, malam pun Ramadan hendak keluar. Keluar. Api mulai malam kelima, malam keenam, malam ketujuh, kami lagi kosong. Orang malam hotel long lewat dah habis ceramah yang Hagu Selatan, mungkin kenan Hagu Selatan. Nyan hotel terlewat maghrib, yang kara Isya. Orang bak kedai ramai bak kedai ngai masjid di Bukber. Ya, buka puasa bersama dengan selfie bulan-bulan yang perlihatkan dan yang panjai semayang. Sementara pakai lipstik, pakai nyan macam lagi sah. Memang orang kali semayang ke hanali bedak hanali lipstik hanali kan? Yang kali semayang orang. Orang lebih banyak di kafe-kafe ketimbang di masjid. Karak Isya mantang bukber. Adakah hana maghrib? Hana semayang maghrib. Enggak ada salat maghrib. Waktu maghrib kan singkat sekali. Mungkin hanya 15 menit waktu maghrib. Singkat sahaja waktu maghrib. Tapi ketika karak ibang Isya, hai long dubit dari rumahnya 5 menit tu kena Isya. Jadi karak ibang Isya macam selfie. Kapan mereka salat maghrib? Berarti tidak salat maghrib. Tidak, ketika kita tidak melakukan salat maghrib karena berbuka puasa, lebih membutuhkan dunia. Nanti kamu sapa-sapa dengan SMP zaman, dengan SMA zaman kamu sapa bukber bersama. Oleh yang inan yang bukan ina ngagam yang kan mahram. Kan duduk bukber. Inan lakoh haname sapu hana. Pokoknya merumpuk dengan SMP dengan SMA buka puasa bersama. Rame-rame ina ngagam nyapu-nyapu begah bakeng buka puasa. Nanti berbuka dengan perbuatan yang haram, batal pahala puasa. Hana pahala. Yang kembali dunia karena cinta dunia. Megah. Baknan ye mana bukber, hayu cat bukber. Mana bukber, buka puasa bersama. Yang nimitnya bedanya kok kayaknya anak buka puasa hari malamnya bukber ya. Buka puasa bersama. Hayu cat. Ayo dah bukbernya merupuk dengan SMA, ada yang kaji ke wali kota, ada yang kaji kepala dinas, ada yang kaji kenyu, ada yang kaji ke tentera, ada yang kaji polisi. Musapat madu mutu du pegah buake meraya-raya. Lako gana ide irmoh buka puasa. Iya irmoh ini buka puasa ngelako orang lain. Itu membatalkan pahala puasa. Itu dunia. Yang gambar let dunia. Let dunia tinggal akhirat. Tatem kubah lakoi di rumah ngana. Tatem kubah perumah di rumah ngana. Dia tak buka puasa ngai nanggo. Ini kita berbicara kenyataan aja. Enggak usah bicara yang mulu-mulu. Silakan lihat. Mandu masjid ke masjid Jami Medang. Leuh 8 rakaat, nian orang karame bak kafe bak pindah jalan ngelam masjid. Ikut Islamik luar biasa. Semua mengejar dunia, cinta dunia. Yang boleh dapat. Itu penyakit hati paling berbahaya. Rasulullah mengatakan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka jasadnya akan baik.
Tapi jika daging itu buruk, maka tubuhnya akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang jahat pula, yaitu hati. Salah satu penyakit hati paling berbahaya inilah cinta dunia. Karena cinta dunia, orang membelakangi masjid dan kepegang. Manusia yang celaka adalah manusia yang ketika dia berbuat kebaikan, dia melihat ke bawah, bukan melihat ke atas. Ketika dia berbuat dunia, maka dia melihat ke atas, bukan melihat ke bawah. Itulah manusia yang celaka. Nah, ilung nasi lapan, usumayang, terawih. Igok mitmayang dah. Nah, itu manusia celaka, salah pemikiran. Karena apa? Ulang-ulang, hatinya sudah penuh dengan kecintaan untuk dunia. Itu salah pemikirannya. Lung na lapan, igok mitmayang terawih dah. Musim malam dah. Nah, itu manusia celaka. Karena yang benar menurut tuntunan Allah, Rasulullah dan para ulama, dalam hal akhirat itu kita melihat ke atas. Kenapa dia bisa 20, kenapa saya tidak? Apakah dia makan emas? Kenapa dia bisa iktikaf pada malam 10 akhir Ramadan? Pergi ke masjid, pergi iktikaf, salat tasbih, salat malam, lalu bermuhasabah, merenungkan dosa-dosa yang telah dia lakukan, merenungkan ayah dan bundanya yang telah kembali kepada Allah, apa yang sudah dia perbuat untuk orang tuanya. Kenapa mereka bisa, kenapa saya tidak? Tapi bukan itu yang dilihat, kebalikannya. Ini adalah manusia yang celaka. Semua itu pengaruh apa? Pengaruh hubbud dunia, cinta dunia. Enggak hati-hati. Ini tempat orang yang demikian adalah neraka jahim. Yang depan, orang yang cinta dunia tua akhirat, tempat wate mati hana mudume taubat, lam neraka jahim kebeduk oleh Allah. Di situ tempatnya. Ini fenomena yang terjadi hari ini. Mengejar dunia, meninggalkan akhiratnya. Padahal Rasulullah mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk menanam bekal kembali ke akhirat. Akhirat itu adalah tempat kita yang sebenarnya, bukan di dunia ini. Akhirat itulah tempat kita asalnya, bukan dunia. Hari ini yang lebih miris lagi, nona bahasa alam, jamaah sekalian, ada bahasa dari orang kita. Kenapa tidak pergi mengaji? Lemah sekali puasa. Jamaah kenapa enggak? Enggak apa-apa di rumah aja, lemah sekali. Kan kita lagi puasa, enggak jadi masalah. Menteah tentang puasa agaknya lebih bahaya daripada puasa Nabi. Ini lebih berbahaya lagi. Membuat dalih ibadah untuk meninggalkan ibadah. Yang lebih bahaya loh. Nah lagi orang muda. Ladang tak pengeh. Boleh puasa ada mengerja pos 8. Wah pos 5 kan nah. Pos 8 dia mengerja hajat pos 10 beda ada membelian puasa. Itu tidak bisa menjadi alasan. Emangnya puasa kita lebih baik daripada puasa Rasulullah. Rasulullah di dalam bulan Ramadan, pada tanggal 17 Ramadan, beliau melakukan peperangan terbesar di dalam Islam, perang Badar. Bak 17 Ramadan terjadi perang. Hanya pegah Rasulullah, ya Allah, hanya tengah puasa beede perang aja.
Milenium perang dengan puasa. Anak berapa Allah berkeluh? Tidak ada. Di dalam bulan puasa dia berperang. 17 Ramadan. Perang terbesar di dalam Islam terjadi di dalam bulan Ramadan pada 17 hari bulan Ramadan. Disebut dengan Perang Badar. Hingga para sahabat kembali daripada peperangan menanyakan, "Ya Rasulullah, ada perang yang lebih besar daripada perang yang pernah kita lakukan selama kita menegakkan agama Allah selain daripada Perang Badar?" Ada. Perang apa ya Rasulullah? Tadi kita baru kembali dari berperang yang zahiriyah, menghancurkan musuh kita. Hari ini kita akan berperang melawan nafsu kita sendiri. Itulah perang yang paling besar. Kan puasanya perang, Pak Nazir. Puasa ini adalah peperangan yang terbesar bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyohan nasib senjata, lalu hansip senjata taliu. Ramai orang yang taliu, ramai. Banyak yang kalah. Kenapa? Karena mereka tidak mempersiapkan senjata mereka untuk berperang. Terutama sekali hati mereka tidak disucikan daripada cinta kepada dunia. Itu adalah alat paling utama. Tidak disucikan. Maka ini perang paling berat. Kita jangan menganggap remeh puasa ini. Menganggap remeh. Musuh tidak nampak. Punya musuh dia dah kalian banget. Ika demupam dah tu. Hasil dah tu karena raya badan. Dia minta jalan. Dah pora ikut. Ya. Yang perang lahir. Tapi hari ini musuh tidak nampak. Kemudian dia berada di dalam diri kita. Lagi ibarat pancuri, talit pancuri. Tapi pancuri lah rumah. Gimana pindah? Berat. Kan butuh senjata yang pas. Ini udah puasanya, punya lagi silah sebab polisi, dapat tenteranya, ahli sniper. Bersniper ni. Kita tembak dengan sini, ini mukam kena mati. Hanya mana sih? Mati tatakat nafsu dengan sini mentang ilmu mana dengan sini tak rebah ilmu. Hai apa kah? Kaji depan ke semayang. Gak mau semayang dan kan mendapat ni tak ubah kedai kopi, pan mati kopi. Tahan tali uji. Si. Tatakat sini mutu baulai kena timang rebah nafsu. Musuh dalam. Itu. Maka kita tidak heran. Hari ini kita tidak heran. Hanya orang-orang tertentu di akhir-akhir Ramadan, mereka masih terikat hatinya dengan masjid. Kita tidak heran. Berat. Hubbud dunia itu penyakit paling berat. Paling berat. Maka berhati-hatilah. Hidup. Senjata paling utama dalam kehidupan kita adalah ilmu agama. Ilmu dan amal. Iman, amal. Iman, amal. Ilmu, amal. Ilmu, amal. Itu. Ini duduk orang masing-masing. Karena orang, kata ulama, banyak sekali manusia berlomba-lomba untuk beribadah zahir, tapi mereka lupa untuk beribadah batin. Berlomba-lomba, maksudnya dekat dengan berlomba-lomba sembahyang berjamaah, berlomba-lomba yang berpuasa Senin Kamis, buka puasa Senin Kamis. Tapi kadang-kadang hati kita tidak beribadah. Puasa Senin Kamis karena ngai enggak. Gedangnya sabi nak buka puasa Senin Kamis buat masjid jami orang lain hana. Ngai enggak yakin tak agaknya. Hati hana. Lahir betul. Hati hana. Nyan lahir-lahir tak. Nah aku. Ya. Itu banyak kita mengejar lahir, ibadah zahir, kita tinggalkan ibadah batin. Banyak. Maka coba lihat. Di setiap pengajian. Itu kalau pengajian yang namanya fiqah, pengajian yang namanya fadilah-fadilah amal, itu banyak orang.
Tapi begitu pengajian tauhid, pengajian berbicara tentang tasawuf, ibadah hati, batin dan penyakit batin, ana mi urut. Sebenarnya ini demikian ya. Karena ganjarannya pun besar ya. Adapun orang-orang yang takutkan kebesaran Tuhannya, lalu menahan diri dari mengikutkan kehendak hawa nafsunya, maka di syurgalah tempat menetapnya. Orang yang melawan keinginan nafsunya, contoh di dunia, tengok hana tak cinta ke dunia, tapi dunianya tak jadikan na motor rumah mombo. Contoh, mobil itu kan dunia. Tajuk sabuh motornya tajuk masjid Jami. Kepu deman tajuk masjid motornya tajuk masjid Jami, ya tuntung khatib. Ya ibu tengku, ya ibu tengku, ya ibu khatib, ya ibu penceramah. Kemudian na orang sakit masjid kuplung motornya. Yang tidak mengikuti nafsu. Yang hanya jadikan dunia untuk akhirat. Kemudian cok motor dalam sabah tu juk gampung, bergerak ke motor bulan. Itu menjadi amal jariah. Itu dunia sudah menjadi akhirat. Kemudian tacok motor sabah tu meno tak kala na ulama ho yang kerja agaknya tapi geek motor sewa. Tajuk orang motornya sabah. Nyo dengku ngan dia semua ber ngan dia mendakwah ngan dia ambil bulan ngan dia tunjuk manusia pada jalan Allah cok. Wakaf dulu perut. Kemudian na dayah di dayahnya na mi tawakaf ke dayah sabah tinggal ke roh sabah. Yang kenya yang tinggal lain mandum ke. Itu yang terus mengalir. Itu dunia sudah menjadi akhirat. Mobil itu sudah bermanfaat bagi kita ketika kita mati nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang orang yang demikian tempatnya adalah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena balasannya besar, rakyat tak balasan, nyo urang berat. Ini ajakam nama. Nama doiro ni fortun 5 waw. Put boh ni wakaf. Nah berat? Berat. Makna kali 70 juta. 8 kali put. 0,2 tak cai pe. Udah aja. Berat. Ya kan? Melewat celeng mentengnya antara on 10 dengan on 20 nyan payah dat menarik on 20. On 10 dari walaupun orang yang pegahnya. On 10 dari nah hina on 20 dalam tapi tadi kamu dapat dengan on 20 dengan on 10 nyam pasti on 10 dari. Mulam ya wakaf motor masjid. Jor tu dah dam do. Pajero model baru. Jor tu dah par tu dah. Tak ada hai nanti dah mengbek. Dia aja masjid. Hanya tinggal mati-mati ni. Mati hanya tinggal. Pakan? Karena hati kepenuh dengan dunia. Hanya tinggal mati ho mesti. Mesti hanya pajan mati katigdeng napa? Nyan baru telah. Katigdeng napa? Ataupun dah hanya tigdeng napa bak duk ka stroke. Kaidih dalam ruangan ICU, suara azan kamu dengar sayup-sayup dari celah-celah jendela, nyan baru ru imadah. Break bro. Pakan ya Allah apa je respon harus menunjuk ke masjid tabo. Harus muwakaf ke dengku ke ulama tabo untuk ya semua beriam dakwah. Pakan harus wakaf ke ambulan tabo untuk amil hormati, amil urus sakit supaya urang gasin ngat pui baik dia berat ke bayu si cai tengah wai ucap puplung bandar tapi dengan nama motornya na berat ni. Nyan baru dah. Nanti kan lagi nyan nanti ka berat sakit di ruang ICU. Menyokam mati lebih lah. Di ruang ICU dia baru dah. Masjid Subhanal Malikil Ma'bud. Masjid malam. Subhanal Malikil Mawjud. Itu yang di dalam ruangan ICU break bro imata mencat ya dengan sembahyang tarawih bacaan tasbih membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar, tak dengar dia tengah bak ruang ICU terbujur, terbaring kaku, belum tentu selamat. Mata saja.
Lidah kepingin bersama teman-teman untuk memuji, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mengirimkan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada kesempatan. Ya, baru hana ingat li ke dunia. Memang menan manusia. Mandum tanya lagi kan. Wate kake telah yang kubut god idonya telah. Wate mate yang kubut bro lebih lah. Idonya kaya taat taubat ke Allah Subhanahu wa taala tapi wate mate telah. Pakan roh siga mengusuk oleh anak yatim ya Allah. Kejahan wate udip tip pura jak barmuh anak yatim jak gusuk oleh anak yatim. Jai tak pahala pagi. Letak ganjaran ke bila Allah. Kos jih raya tak balah ya Allah. Kerja ya Allah ti tahun 3 roh membantu anak yatim. Pakan han ti belun. Pakan han ti minggu roh membantu anak yatim. Ataupun pakan han ti pura ya Allah. Yang kerja roh ti tahun 3 wate bulan Ramadan wate kena orang raya haji wate kena orang raya fitrah watenya roh bantu anak yatim. Pakan han ti minggu ya Allah. Ataupun pakan han ti belun biaya ya abud biaya sekolah long tanggung ya Allah. Wate kanya kan mati. Kepulang. Rabbi laula akhartani lila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Nabi siat manteng be'ilen pemati kehidupan kelon ya Allah. Fa asaddaqu maka long akan long bersedekah ya Allah. Nabi siat menyujud Nabi ni pudet long kembali. Fa asaddaqu maka long akan long bersedekah ya Allah. Akan long kurangi beban anak yatimnya. Akan long kurangi beban fakir dan miskin. Berikan ya Allah. Aku ingin membayar uang sekolah anak yatim setiap bulan. Aku ingin membeli baju kepada dia setiap selesai sekolah pergantian tahun. Aku ingin membantu mereka ya Allah. Bukan hanya ketika Ramadan saja. Ketika Idul Adha saja. Tapi berikan kehidupan sebentar saja. Yang jelas. Dan laki Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kepu kata yang Allah kalau ke buhudib siat mentang. Fa asaddaqu lahu bersedekah ya Allah. Wa akum minas salihin dan aku ingin menjadi orang-orang yang salih. Orang yang melakukan amal-amal kebaikan ya Allah. Berikan sebentar saja. Penyesalan. Tidak ada gunanya lagi. Allah membalas. Ya? Oh, dah mungkin pukul 2 habis. Dia baru dah jawab. Wah, belum menang tamu ni. Okay? Pada sesi tanya jawab kami informasikan terlebih dahulu kepada jemaah bahwa kepada jemaah yang meletakkan sebuah kunci sepeda motor dari kereta yang tertinggal atau terjejar di area parkiran menuju ibu sekian terima kasih kepada jemaah yang namanya disilakan. Ya, silakan. Yang dah jawab. Yang dah jawab. Kakak dah ibrah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berbukalah tausiah pidato berbuang tapi kita baca Al-Qurannya ulang-ulang wahai manusia kata Bapak kemudian bantah baca Subhanallah bihamdi kaki macam dokter sebanyak bui lautan seolah-olah begitu mudahnya taubat perbuatan dosa-dosa. Tak ikut bulan. Ada nama penjelasan bulan. Adakah melakukan? Ini sebenarnya. Yang manusia. Anak pejabat. Liur dagang. Urun dagangnya sejak ada kubur wajib. Lalu kubur
pada ayat alun tak jawab pengen yang riba. Urang dagang dalam dokumen mendung jopengnya. Jopengnya laba. Wan laba teman-teman ambil saudara raya. Dari dasar pengen. Jadi itu gue. Minyak dan turut dari topan saya kapan. Wah, manung harpan. Dua orang mau ini. Nyanyi walau teman-teman. Minyak mentang membalut hilang tepi-tepi. Yang kita nyaman coba tapi inan membalut tepi. Hartanya inan membalut tepi. Yang diurus dari coba. Dia coba. Maka bobo, tujuh, diplom, dan ikan sama tahan. Nyata dari todakar dari urti sampai menapeng syariah inau waruna beli sedikitnya. Memandungnya harta-hartanya harta dasar dari pelaji. Pelaji dia. Itu adalah doanya umat supaya menjadi umat yang terbaik yang diciptakan oleh Allah adalah umat masa Rasulullah dan umat masa ibadah. Pakan tajak beutna. Kan? Tajak sembahyang katanya ike. Kan? Hubung peng katanya ike sih. Ajak masjid awal katanya teruk. Tubik masjid katanya pun yang tukar silap kau. Tak benar. Yang pertama pun yaitu orang yang demikian salah nit bak gebet langkah pun. Salah nit. Dia nu pegah meno wate gebet langkah pun nit gaknya adalah ingin disanjung oleh manusia. Ingin dibesarkan oleh manusia. Nah, ketika nit menahan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu menurut yang diniatkan. Ketika jinit jih untuk dunia, maka yang merumpok dunia. Ijak kenoi dengan bud. Nyan reunun itamang. Tapi hana idam. Langsung itu birat radwi. Karena yang jilid dunia hana perli akhirat ini. Hana perli akhirat. Yang kedua, penyebab terbesar orang sampai ditulak kebaikan han diterima oleh orangnya. Kullu lahmin nabatal haram pannaru aulabi. Karena orangnya timo jid ke manusia daripada makanan yang haram. Itu penyebab terbesar. Orang ditolak kebaikan, walaupun dia tak uyak bersembahyang, tapi kebaikan mandum tertolak. Itu hanya zahiriahnya saja. Tapi tubuh ditolak. Bahkan karena gaknya jid ke manusia dari jenis yang haram. Makainan dipegang tu. Semenjak kita kena hukum taklif, kena kita kagu hukum, kena hukum Tuhan. Nyan wajib tak pelaran roh daripada tapajuh yang harum. Bahkan ketika singah tak mengkawin, lahir anak mit, sementara anak mit nyan menu terjadi daripada air yang hina, sementara air yang hina itu terjadi dari jenis makanan haram. Maka manikam yang kita masukkan ke dalam rahim istri kita pun itu adalah manikam yang haram, tumbuh dia. Jadi
jut bayinya dalam rahim orang deng deng ditambah lagi dengan tapua peng harum. Tapua makanan harum kenan hasil daripada hasil korupsi, hasil riba, hasil tapengut gop macam-macam. Tapua beru, tapua ungkut, tapua boh manuk, tapua rumah. Ipajuh le rumah, ipajuh le anak dalam rahim. Kemudian raya anak mayaknya. Tak pegah tu badan. Ya kan? Dari awal dia sudah tumbuh dari yang haram. Menansit gedanya, bahkan itulah. Karena yang tampajuh barang haram. Malah kanyan mendoa mentang tak mohon ba Allah hang getung. Dah pegah hang terima doa lu ba Allah. Lepas leptun kaku doa. Mutiga hang getung hang kebetuh ni Allah. Pada getung bak babah mendoa lam perut barang haram. Barang haram. Solusi ji ilmu pak. Contoh dia pegang, contoh. Solusi ji ilmu. Yang pertama pun ilmu taubat. Yang lagi orang pegang mana? Dekedi gaknya kerja hasil riba tapi betul. Kerja hasil riba na 20 ton, 20 ton ka miliar ka kekayaan. Nah, kiban cara taubat dari harta haramnya. Geron begah uamanya. Ya berat. Ya, makanya jarang tademe orang taubatan nasuh. Taubatan nasuha berat. Berat taubat nasuha. Kenapa? Balasannya besar. Apa balasannya besar? Nasiro anak muda jipoh ulama si kurung puluh si kurung rau. Ulama terbesar. Tinggal siro tu. Ija mbak ulama siro tu nya ayat tanya. Long kakupoh ulama si kurung puluh si kurung rau. Damang syurga lu. Tanya, damang syurga. Kan. Tama hana dosakah hana medipnya mantang raya cat ampunan Allah Subhanahu wa taala daripada dosa yang kau buat. Keban cara dia taubat nasuha bekle pohur bekle poh ulama taubat nasuha betul-betul taubat tinggal ibutnya bekle pubu ibadah je kita karena di meno ingin taubat nasuha timbul penyesalan ketika na ulama kepegah hana raya dosa je. Maka timuh dia ingin taubat kepada Allah. Dia bedah jejak, dia pelung. Tahu-tahu di dalam perjalanannya dia mati. Dawa malaikat. Nyo asal neraka. Cok sempom dalam neraka juga dia. Panennya si kurung puluh, si kurung roh ulama. Ipu mati je. Ipoh si kurung puluh, si kurung roh ulama. Cok nama. Dawa malaikatnya hanya benar-benar. Bedah Allah kan Allah. Tren Jibril ya pedami. Tren Jibril ke mana? Ci tarik mete. Antara rumah ulama je dengan kena bak tempat je mati. Lebih hala. Lebih hala ke taubat nasuha ataupun lebih hala ke hana taubat nasuha. Mati ke tarik ternyata si mati sagai lebih ke taubat nasuha. Ke Jibril asal syurga. Maka taubat nasuha itu berat. Lebih-lebih lagi dapat yang mana? Pengkam miliaran ya Pak. Miliaran dari umur 17 tahun dah minta mangat dia ujuk-ujuk gegap dia pergi WC dia pergi tempat parkir dia pergi jalan urusan yang minta adanya pulang-pulang ke mana hana jalan nyan hana putapri pak orangnya mah hana putapri pak penyuhai ni tu mayang hai bantuan yatim dia fakir miskin rumah ni dalam murah tarik pakah hana pergi rumah taboh nyandip kaya don hana urusan yang urusan ni long kaya aku minta ke roh dumpu ke roh umur 17 tahun ke patam mangat dak ujuk-ujuk ke ni jangan. Jadi punca utama orang hanji terima kebaikan karena riba baju harum. Baju harum. Mungkin yang sekian. Baju ni. Kewan mana tak pulau. Mana tu apa? Pulau rumahnya kan. Dia lagi hamba puno Pak. Lagi hamba puno. Cuma tak kadang nak mencampur dengan yang hala kan. Ijih puno. Jom anda tak apa selesai apa. Monyak di ijih na Islam puno. Kreditnya tidak semua kredit itu haram. Kreditnya kan hutang tertanggung. Hutang tertanggung itu. Artinya betul kerja apa-apa. Ilung punuk dah rumah sabar baru ni. Rumah bak BTN yang tipe 56. Padik you.
oyum per 2 juta pak. Oi dong bayar 3 hana peng. Mutang je bayar baju-baju je kan bank. Bayar bayar 3 bulan 600 ribu. Habis. Nah, nama salah. Nama salah. Tapi syarat baik terjadi akad riba. Baik dia diakap nonyo kau pulau rumah corona dengan tipe 56 harga gaji per tu tapi ni bayar 500. Hanya yang je. Hanya ada orang kau ni mana cara je pak? Kira mana ni? Langsung jawab dibuka topik yang kami sampaikan untuk menyediakan fasilitas baik itu kafe maupun video game atau bermacam-macam untuk berbuka puasa di tempatnya tanpa sholat. Tapi yang pokoknya tidak semayang, yang pokoknya tidak semayang, kadang-kadang paling saya yang bingung atau wajib. Kita ada solusi ibu kita ikut dengan ilmu itu yang pertama. Dan yang kedua masalah tahanan masalah suci. Yang kedua mana kita minta kalau DPD ada di bawah kemudian nanti ada pasal itu kita mau dalam masjid yang kepada najis kemudian kenapa kita najis mana atau apa saja dah ada banyak kita mau najisnya gimana solusinya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat pertanyaan apa nanti dong pak? Orang gebuka sabah-sabah tempat yang ini siapa orang hanya semayang kau puasa kau je bubuk maksi. Enggaknya enggak semayang. Enggaknya je kimum. Hanya beda masalah. Syarat je kimum lain. Kan? Syarat jikimum yang pertama pun orangnya berpasih bacaan. Kemudian yang kedua orangnya bermufum tentang tata cara salat. Dari masalah mesuci, kemudian rukun sembahyang, sunat sembahyang, batu sembahyang, kemudian makruh sembahyang dan syarat-syarat daripada rukun sembahyangnya. Kemudian agaknya bergemufum sifat 20 bergeturi Allah. Geturi Allah. Mambek lagi ke orang tua, kafe laut semah patung, kafe darat semah dikah. Betul nak semayang ke Allah. So Allahnya kok ji Allah. Pokok ji Allah. Nak doa berah. Itu selama orangnya jekimum syarat-syarat menjadi imam na ba orangnya terlepas agaknya mono nabut maksud nyan sah taiko. Cuman kurang adab. Makna kurang adab? Ai tungku imam si gagal nak kesuk di buntu. Kan kurang adab. Kurang adab betul. Yang kurang adab. Pasal tapi sah taiko yang boleh pegang. Saya sip syarat bagaian sah taiko. Cuman agaknya mana kesemayang na dumpuna nyan lagi orang semayang ngeja cua. Walaupun orang semayang ngeja najis. Mayang aju, buat maksud bubuk aju. Nyan berarti hanai damang inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nyan sembayang agaknya hana getu Tuhan. Sehingga han mampu sembahyangnya dipelihara agaknya daripada but keji dan but mungkar. Berarti sembahyang agaknya ada yang kurang. Sehingga tidak mampu memelihara dia daripada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, masalah taharah. Yang masalah taharah memang betul bang. Masalah taharahnya urang enggak remecat masalahnya. Remecat. Padahal yang kunci sahnya ibadahnya. Uronyo ni tamang ke panasi berkan tamang lam wesi ilmu hanan sila. Hanan sila lepas tu. Ketika netoi kan ada percikan. Iji iru kenang benda keras, ipa watu ni. Hana patih ni cidang iup mata urang. Nu pegat seng medan nubuh apapun seng plastik ti on. Nidang ti iupnya manyang ipa bang. Paling uput ipo ji tergantung tega berat sakit i ngahana lo. Munyo berat sakit i kan tega thai dubi ni. Tega tak hentakan ji. Maka manyang ipo i.
Nah, itu saya praktekkan. Nya lu praktek Pak. Jadi dapat nyata akibat. Oh nai apa? Menyuik dengan lagi yang sakit, oh nai apa? Menyuik dengan lagi yang biasa normal sakit, oh nai apa? Dia akan terpercik itu kencing bawah betih di miup tuut. Nya menyok berat lagi. Maka perleta sila lepas tuut. Ketika hanata sila nyan ged ilu gedanyo kan ka menaji. Tamang lah masjid. Ilu dia basah hancit inya. Semayang mukumat bak hamban. Mukumat bak sajadah, mukumat bak musalla. Nyan katanya dosa tu talumuri masjid dengan najis. Orang lain ni tamang menyohanai tu pun dia mana pengaruh karena dasar tempatnya suci. Dasar masjid suci. Maka ketika tamang dia urus dadang bak urung nyandang tu. Bak lumuran najisnya kaki kita akan basah. Ketika tepeh dengan najis yang kacau, maka najisnya mukumat bak kaki neo. Hansah, tapi ketika kita hana tatupu, nyan badah neo sah. Cuman urang yang kubutnya mono, enggak nyan terus menanggung dosa. Karena gelumuri masjid dengan najis. Ini sering, Pak. Yang cukup bahaya loh, nyan awal-awal di Islamik, Pak. Yang nali kata pok. Karena model tuh dia kan, Pak. Ada awak kefian. Hambak fikir halah, hambak mangat-mangat di dulu kena nyan ono tempat ji. Nah kan? Nyom nyo kan perah daji Pak. Apa nyata hukum mana? Pak daji sud duduk ju kenan. Nah, tu ni ipo kan ban sabahnya bahasa. Itu dulu di Islamik adanya kata pok. Nah, jadi uronyo maka maaf, don laki maaf. Terutama sekali nyo terharapkan Pak panitia pembangunan masjid. Ketika membuat bangunan untuk bersuci itu atau pembangunan masjid itu yang diutamakan adalah kesucian. Kesucian. Yang utamakan kesucian. Sedap buka WC-nya yang utama bek kalian barat. Maksudnya bek kalian kemajuan zaman, tapi yang kalian kesuciannya yang perlu. Dak buka WC dumpunya tempat duit semaya, yang utamakan adalah kesucian. Ini panitia pembangunan masjid. Ini harus berhati-hati. Bahkan, panitia pembangunan bertanggung jawab depan masjid. Panitia pembangunan masjid, dia bertanggung jawab ketika dia menciptakan tempat bersuci ataupun tempat berwudu yang tidak membuat jamaah itu suci daripada hadas dan najis. Ini panitia bertanggung jawab. Tanggung jawab mau. Hati-hati. Tanggung jawab. Aja tempat tu ini ke mana ya ulang-ulang Pak. Perle ilmu. Perle ilmu kan nyo. Maka nyo ke perle ilmu supaya ibadah yang terpubutnya sah, supaya ibadah yang terpubutnya selamat, sehingga kita pi selamat daripada neraka Allah. Nyoke perle ilmu itu. Maka nyo hati-hati masalah mensuci, berhati-hati tak. Mungkin ya. Terima kasih kepada Abi untuk hadir serta seluruh jemaah. Waktu telah menunjukkan pukul 14:05. Maka kita akhiri pertemuan kajian dan jawab pada hari ini. Untuk kajian dan jawab besok Senin setelah sholat zuhur bertepatan dengan tanggal 17 April, bertepatan dengan 25 Ramadan 1444 Hijriah, disampaikan oleh Guru Jibril Abdul Tanjung. Mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya Pak pertemuan dengan nyo mungkin letak kekurangan ya. Itu segala kekurangan kadang dalam bahasa yang belum berkenan nyo leke maaf. Tuan kiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.